Halo anak-anak kelas 6, selamat pagi. Hari ini kita akan belajar komputer lagi. Dan ini adalah pertemuan kelima. Ya, untuk kali ini kita akan belajar fungsi yang terakhir. Dan minggu depan kita akan mulai untuk mengerjakan formatif ya. Mulai mengerjakan formatif 1. Nah, langsung saja kita buka Microsoft Teams. Lalu masuk ke grade 6 ya. Lalu ke channel TIK, anak-anak klik tab Files, lalu masuk ke kelas Materials, seperti biasa di pertemuan 5, Senin 7 September 2020, kita klik, lalu kita download filenya. Pilih download, lalu sudah terdownload, kita minimize dulu, kita buka download, kita cari di download, grade 6 pertemuan 5 ini ya, double klik, kita tunggu sebentar sampai filenya terbuka gitu ya. Nah, kalau sudah terbuka, anak-anak jangan lupa klik enable editing. Oke, kalau sudah klik enable editing, kita sudah akan masuk. Nah, seperti ini anak-anak. Jadi kita kan kemarin sudah belajar min, max, average, ya, introduction. Kali ini kita akan belajar date and time, ya. Nah, date and time itu untuk apa sih Pak fungsinya? Nah, fungsi date and time itu untuk menunjukkan hari, ya, tanggal, tahun, maupun jam, gitu ya. Supaya apa? Nah, kita bisa lihat ada beberapa fungsinya, gitu ya. Nah, kalau kita punya tabel di sini anak-anak bisa lihat ya. Jadi ada tanggal hari ini, today's date, ya, your birthday, sama days until your birthday. Jadi kalau misalnya kita mau hitung, berapa hari ya sampai hari ulang tahunku lagi ya. Nah, kita bisa hitung pakai Excel. Nah, terus ini yang pertama. Yang kedua, misalnya ya, kita tahu tanggal hari ini. Terus ternyata kita pinjam buku di perpustakaan, lalu kita pengen tahu tuh berapa lama lagi sampai batas pengembaliannya. Jadi hari apa harus saya kembalikan gitu ya. Nah, atau misalnya nih ada tugas lalu kita mau cari tahu nih kapan ya berapa lama lagi kita harus kumpul tugasnya. Misalnya gurunya bilang 3 hari lagi kita kumpul tugas ya. Nah, kita bisa tahu tuh pakai rumus atau formula di Excel ini. Nah, untuk menunjukkan tanggal hari ini gitu ya, kita pakai fungsi namanya fungsi today. Ya, di sini ada kasih tahu date function gitu ya. Excel can give you current date based on your computer's regional setting. Jadi kalau komputernya hari ini kan biasa di komputer itu ada tanggal ya. Misalnya Pak Riki klik kalender di sini, kita lihat hari ini tanggal 7 September misalnya. Ya, nah pada saat tanggal 7 September jam 8.13 seperti ini ya. Nah, kita lihat kita bisa masukin fungsi dari today. Jadi kita klik di sini, terus kita tulis aja sama dengan today, terus buka kurung, tutup kurung langsung. Kita enter. Nah, sudah muncul nih otomatis nih. Anak-anak perhatikan ya di sini ya. Nah, di sini tanggalnya itu 9720. Ya. Nah, ini formatnya bukan tanggal, bulan, dan tahun, tetapi ini format versi luar negeri begitu ya. Biasanya kita nggak pakai begini. Kita tuh tanggal dulu, baru bulan, baru tahun ya. Tetapi ini kebalik. Jadi anak-anak jangan pikir ini tanggal 9 Juli 2020. Tetapi ini bulan duluan. September tanggal 7 tahun 2020 gitu ya. Nah, itu kalau kita klik today munculnya di situ gini ya. Nah, sekarang kita mau tahu nih tanggal ulang tahun kita kapan. Misalnya ya, Pak Riki ulang tahun berikutnya itu tanggal 1 Agustus 2021, ya kan ya? Nah, Pak Riki tulis 08 karena Agustus kan bulan ke-8 ya. 08 garis miring 01 karena Pak Riki lahir tanggal 1, jadi tanggalnya di tengah ya. Lalu Pak Riki garis miring lagi, Pak Riki tulis ulang tahun berikutnya tahun berapa? Tahun 2021 karena tahun 2020 ini sudah lewat. Sekarang udah bulan September gitu ya.
Nah, Pak Riki tulis 2021. Lalu Pak Riki enter. Wah, ternyata 328 hari lagi Pak Riki ulang tahun, ya. Nah, dari mana kok Pak Riki bisa dapat ini? Nah, gampang sekali. Ya, caranya cuma kurangi tanggal ini. Ya, tanggal ulang tahun kita dikurangi dengan tanggal hari ini. Jadi Pak Riki klik di sini, Pak Riki bisa tunjukin nih ke anak-anak nih. Ini rumusnya. D7 kurang D6. D7 itu yang ini, D6 itu yang ini, gitu ya. Nah, sekarang anak-anak bisa nih, ya, bisa hapus dulu terus misalnya tulis sendiri. Jadi sama dengan tanggal hari ini dikurangi tanggal ulang tahun dikurangi tanggal hari ini. Lalu Pak Riki enter. Jadi 328 hari lagi. Gitu ya. Nah, ya. Nah, sekarang misalnya nih, ya, Pak Riki ini subtract dates, kita lihat enter your birthday. Ya, ini kan sudah ya. Yang kita sudah taruh birthday kita ya. Sekarang ya, step ketiga. Add dates. Let's say you want to know what date a bill is due gitu ya. Kapan kita harus batasnya. Kita misalnya tadi Pak Riki sudah jelasin pinjam buku, terus kapan kita balikinnya? Misalnya pinjamnya 10 hari. Lalu kalau 10 hari pinjamnya tanggal 7 September, kapan saya balikinnya? Nah, bisa ditulis nih misalnya Pak Riki misalnya pinjam buku 10 hari. Pak Riki tulis 10 hari ya di sini ya. Lalu Pak Riki mau tahu nih kapan balikinnya. Jadi Pak Riki tinggal aja sama dengan Pak Riki klik tanggal hari ini, lalu Pak Riki plus ya. Pak Riki plus apa nih? Yang berapa hari kita pinjamnya. Tadi kan Pak Riki klik di sini ya. Ini itu D10 karena Pak Riki nggak bisa klik sekarang di sini. Pak Riki langsung tulis D10. Lalu Pak Riki enter. Maka Pak Riki tahu nih tanggal berapa kumpulnya nih. Berarti harus kembalikan bukunya tanggal 17 September, 10 hari. Kalau Pak Riki ubah nih, misalnya 100 hari lagi baru balikin. Kapan itu? Ya, ternyata kalau 100 hari lagi berarti tanggal 16 Desember. Kalau misalnya 150 hari lagi, berarti tanggal 4 Februari 2021 gitu ya. Kalau misalnya 20 hari lagi berarti tanggal 27 September 2020 ya. Nah, itu yang pertama anak-anak coba ya nanti ya pakai ini ya. Ikuti saja apa yang diminta di sini gitu. Lalu atau ikuti contoh yang Pak Riki kasih tahu langsung lewat video ini ya. Nah, sekarang itu kan tadi tanggal, sekarang waktu time gitu ya. Nah, kalau time itu kita rumusnya adalah sama dengan now buka kurung tutup kurung. Jadi Pak Riki tulis di sini sama dengan now buka kurung tutup kurung, enter. Jadi sekarang jam 8:18, bener ya? Dia sampai detik nih. Ini ya Pak Riki tunjukin ya. Ini 8 yang pertama ini adalah jam, lalu ini menit 18, ini detik gitu ya. Nah, sekarang nih, misalnya ya daily hours work. Jadi Pak Riki itu misalnya mau hitung berapa jam sih Pak Riki sebenarnya itu ya kerja ya. Nah, jadi misalnya Pak Riki itu masuk jam 8 pagi. Lalu Pak Riki lunch atau makan siang jam 12. Lalu Pak Riki selesai makan siang itu jam 1.13.00 ya. Lalu Pak Riki pulang itu 17.00. Berapa lama ya Pak Riki kerja ya, gitu ya. Nah, rumusnya adalah Pak Riki klik dulu di sini. Lalu ini kita ada di sini nih, lihat nih, ya. Pak Riki ketik ya. Nah, Pak Riki klik di sini, lalu Pak Riki klik di sini, ketik buka kurung, ya. Lalu kita buka kurung lagi. Nanti Pak Riki jelasin atau nggak usah dulu, kita ketik dulu. Jadi kita klik di sini, lalu kita tulis sama dengan, lalu tanggal waktu keluarnya. Waktu keluarnya kan kita keluar jam 5 sore. Kita klik dulu waktu keluarnya. Lalu waktu keluar ini kita kurangi dengan waktu kita masuk. Nah, waktu kita masuk itu kita kurangi dulu minus waktu kita masuk. Jam 8 pagi dong. Nah, terus ya kan sudah dikurangi ya. Nah, tetapi kita mau lagi dia dikurangi dengan jam makan siang. Berarti jam makan siang itu Pak Riki selesai makan siang ini jam
1. Nah, jam 1 itu Pak Riki mau dikurangi lagi dengan jam yang Pak Riki tadi keluar makan siang jam 12. Pak Riki keluar makan siang jam 12 sampai jam 1, Pak Riki masuk lagi. Makanya di sini lunch in, di sini lunch out. Pak Riki klik. Nah, kenapa harus tambahin dalam kurung? Supaya dalam perhitungan matematika, supaya Pak Riki mau waktu keluar ini, waktu pulang dikurangi dulu dengan waktu masuk. Jadi Pak Riki buka kurung, masukin dalam kurung ini ya. Nah, lalu yang ini juga Pak Riki masukin dalam kurung nih. Yang ini Pak Riki buka kurung, tutup kurung. Gitu ya. Nah, ya. Lalu karena ini ada karena ini kan waktu ya. Jadi pasti nanti hasilnya kalau Pak Riki enter misalnya nih ya, Pak Riki enter. Nah, ini 0,33. Nah, kenapa? Karena ini waktunya dalam 1 hari. Kita mau ubah menjadi jam, jadi kita harus kali dengan 24 karena 1 hari itu 24 jam gitu ya. Nah, tetapi karena kita mau kali dengan 24 ya, supaya Excel-nya hitungnya duluan ini jangan dikali dulu, Pak Riki tambahkan lagi 1 tutup kurung lagi. Jadi kalau Excel itu akan mengkali duluan yang dalam kurung gitu ya. Karena kan kalau misalnya kita kerja matematika itu perkalian itu kan lebih tinggi dari pengurangan ya. Jadi kalau Excel ketemu perkalian duluan, maka dia akan mengkali duluan nih. Nah, nanti kalau dia kali duluan 24 dikali yang ini, berarti nanti perhitungannya salah. Jadi Pak Riki harus tambahkan dalam kurung supaya Pak Riki bisa kasih tahu ke Excel kalau kurangi D35 kurang D32 dulu, selanjutnya D34 kurang D33 dulu, baru D35 hasilnya ini dikurangi dengan hasil yang ini. Setelah itu baru semuanya setelah dikurangi baru dikali 24. Nah, kalau Pak Riki enter, maka hasilnya adalah ternyata 8 jam. Anak-anak bisa hitung nih. Pak Riki dari jam 8 ke jam 9 itu 1 jam. Ke jam 10 2 jam. Ke jam 11 3 jam. Ke jam 12 4 jam Pak Riki kerja. Nah, dari jam 12 ke jam 1 Pak Riki istirahat, jadi nggak hitung. Lalu setelah dari jam 1 Pak Riki lanjut. Jam 1 ke jam 2 itu 5 jam. Jam 2 ke jam 3 itu 6 jam. Jam 3 ke jam 4 itu 7 jam. Jam 4 ke jam 5 itu 8 jam. Ya. Nah, di sini Pak Riki berhasil hitung 8 jam. Kalau Pak Riki misalnya masuknya jam 7 pagi, ya Pak Riki double klik di sini, lalu Pak Riki ganti nih. Di sini dia berubah jadi 8 IM ya, berarti jam 8 pagi. Pak Riki ubah jadi misalnya jam 7, lalu Pak Riki enter. Akan berubah nih, lihat, jadi 9 jam. Kalau Pak Riki kembalikan ke jam 8, berarti Pak Riki kerjanya cuma jam 8 jam. Ya. Nah, anak-anak bisa lihat di sini. Kalau Pak Riki pakai now, jamnya akan update terus nih. Sekarang sudah 8.23. Tadi kan 8.18 ya yang di awal ya. Nah, kalau kita pakai now tutup kurung, buka kurung tutup kurung gini, ya, dia akan terus update mengikuti jam yang sekarang gitu ya. Nah, kalau misalnya Pak Riki mau supaya masukin tanggal dan waktu, tetapi dia tidak berubah, dia tetap begitu terus. Besok pun tetap begitu. Jadi kalau Pak Riki misalnya today's date, Pak Riki tulis begini, today. Ini kalau Pak Riki besok lagi buka Excel ini, maka ini akan otomatis jadi tanggal 8 September 2020. Gitu ya. Jadi ini akan terus update gitu. Nah, kalau misalnya Pak Riki tidak mau tanggalnya sama waktunya update, Pak Riki bisa klik di sini. You can use keyboard shortcuts to enter dates and times that won't continuously change. Jadi caranya adalah tekan kontrol sama simbol titik koma. Nah, Pak Riki tekan ya. Kontrol, tahan, lalu Pak Riki tekan titik koma. Titik koma itu dekat huruf L. Nah, langsung muncul, langsung Pak Riki enter. Sama juga dengan time. Kalau time itu kontrol shift sama titik 2. Ya, titik 2 itu juga sama. Titik 2 itu di sebelah kanannya huruf L. Anak-anak bisa lihat. Jadi Pak Riki tekan kontrol, Pak Riki klik di sini dulu, tekan kontrol, shift, lalu Pak Riki tekan itu. Titik 2. Maka akan langsung muncul 824. Nah, kalau waktu yang ini, ya,
waktu sama tanggal yang ini pakai cara ini, dia tidak akan berubah. Jadi misalnya sekarang nanti 825, dia tetap 824, dia nggak akan berubah. Tapi kalau yang ini dia akan berubah, mengikuti waktu yang ada. Nah, begitu. Ya, anak-anak ya. Nah, di sini ada penjelasannya nih, anak-anak bisa baca ya. Gitu ya. In cell D28 dan seterusnya gitu ya. Ini time out, lunch out. Jadi ini penjelasan rumus yang ini nih. Rumus yang ini. Jadi D35 kurang dulu time out kurang dengan time in, lalu lunch out kurang dengan lunch in. Setelah itu time ini dikurangi dengan time lunch, lalu baru dikali 24 supaya mengubah dari waktu hari menjadi jam gitu ya. Nah, kalau sudah anak-anak boleh save file, lalu save, lalu di close, lalu dikumpulin lagi di sini ya. Misalnya kita mau kumpul, pergi klik upload, lalu pergi, oh bukan di sini ya, sorry, di tik pengumpulan tugas, lalu masuk ke foldernya anak-anak, pilih lalu di upload. Oke anak-anak, ya selamat bekerja, Tuhan memberkati.